tiyang Jawa itu. Tiyang Jawa itu menika adalah keturunan dewa. Manusia Jawa adalah keturunan dewa di tanah Jawata. Terus menjadikan atau melakukan Topo Broto dan puasa sebagai hal yang biasa setelah akhir balik itu dianggap adalah biasa. Ini adalah ajaran leluhur put zaman rumiyin. Terus laku ini dianggap sebagai bagian laku spiritual khususipun piantun Jawi menuju kasampurnaning hidup, kasampurnaning urip. Terus dadio piantun Jawa sing sejati. Nah, napa piantun Jawi nalika wulan Suro, sasi Suro niku sami ngudi, sami lampah marsudi bawalesana amargi leluhur rumiyin niku sampun paring dawuh, sampun paringi pitutur. Yang paling ditekankan pada ajaran tiyang Jawa itu atau orang keturunan dewa yang tinggal di tanah Jawata adalah ajaran sangkan paraning dumadi. Terus filosofi yang telah ada ribuan tahun yang lalu. Dalam hal sangkan paraning dumadi ditekankan oleh tiyang Jawa itu utawi tiyang Jawa tentang manusia adalah satu, tentang asal usul dari mana. Terus asale saka ndi. Yang kedua, tentang datangnya untuk apa. Jadi paraning dumadi. Enten sangkan terus dumadine niku setelah asale saka ndi terus baru ketika sudah lahir dumadine. Menika kahanane. Menika nggih wonten. Ingkang kaping 3 tentang kembalinya kepada penciptaan. Terus paraning dumadi. Menika ajaran leluhur ingkang dipun aturaken, dipun dawuhaken, ingkang dipun kula wentah wit jaman kuno makuno. Jadi filosofi menika telah ada ribuan tahun yang lalu. Dalam hal sangkan paraning dumadi menika ditekankan piantun Jawa menika sakmenika kan wonten laku-laku spiritual. Menika kersanipun menuju kasampurnaning hidup. Menika janipun menika aslinya tiyang Jawa. Ini sebelum agama Hindu lah wonten menapa di Nusantara. Terus tiyang Jawa itu utawi tiyang Jawa sesungguhnya menika telah mendekat dengan alamnya. Terdapat ajaran tentang alam yaitu alam kasat mata, alam yang tidak nyata. Tiyang Jawa itu utawi tiyang Jawa sangat paham tanah Jawa berbeda dengan tanah lainnya. Tiyang Jawa sesungguhnya telah mendekat dengan alamnya. Ajaran tentang alam yaitu alam kasat mata, alam yang tidak kasat mata. Terus tiyang Jawa itu ingkang kasebut sangat paham tanah Jawa menika berbeda dengan tanah lainnya. Amargi tanah Jawa menika adalah tanah sakral. Terus setiap jengkal tanahnya mempunyai metodologi yang sulit dicerna oleh akal modern dan teknologi modern. Terus piantun Jawa menawi mlebet datang tata pundi amit-amit nyuwun sewu. Nah, karena memahami itu gampang, ajaran gampang, mudah, tidak dipersulit. Nyuwun sewu Mbah, nderek langkung. Ini adalah salah satu ajaran karena merasa memahami tanah dewata, terus setiap jengkalnya adalah mempunyai nilai sakral. Peradaban Nusantara, khususnya tanah Jawa, yang dimungkinkan lebih maju dengan wontenipun nyuwun sewu kados piramida agung wonten Giza Mesir. Menika yang merupakan salah satu 7 dari keajaiban dunia
Dan di tanah Jawa menika nyuwun sewu ada di antara 7 keajaiban dunia nggih, selain Borobudur nggih. Menika wonten adalah salah satu candi yang terbesar di dunia, namun saat menika dereng belum diungkap. Nggih, posisinya yang di Gunung Padang. Menika ada pemahaman 15.000 sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Ini sebelum zaman Giza Mesir. Terus peradaban kita lebih tua sebenarnya. Namun kita tidak memahami tentang hal itu, kita tidak berusaha untuk ngerteni, untuk menyelami, untuk menggali tentang hal itu. Hal ini perlu diketahui. Tiang Jawa, Jawata juga mempunyai teknologi membangun teknologi besar yang beserta arsiteknya dengan semen-semen purba amargi zaman itu. Terus bangunan yang diperkirakan piramida yang lebih besar dari piramida agung Giza Mesir, terdapat situs yang didirikan atau dibangun pada angka tahun 14.000 atau 20.000 meniko sudah dalam kewenangan di Universitas Oxford di Amerika, dalam kewenangan PBB. Meniko lekatnya dipun gali saestu, maka runtuhlah pemahaman bahwa Giza Mesir adalah piramida tertua. Di Jawa lebih tua. Terus peradaban Jawa meniko jane pun lebih maju dari piramida Mesir Gizam. Meniko satu. Reruntuhan teori yang menyatakan bahwa penduduk Jawa datangnya dari Yuan Cina sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, tiang Jawa sudah jauh sebelum itu. Seperti sebuah pemahaman atau rekayasa agar tiang Jawa lupa terhadap leluhurnya. Inilah yang berbahaya. Terus siapa nenek moyang tiang Jawa, terus seperti apa adat istiadatnya, seperti apa tradisinya, dan filsafat keluhuran. Terus tiang Jawa yang berasal dari bahasa Sanskerta, misalnya tiang Jawa itu yang artinya keturunan para dewa, mau inggilipun nggih, piantun Jawa yang artinya adalah tiang yang santun. Hal-hal yang berbahaya adalah piantun Jawa dilupakan dengan leluhurnya, itu satu. Terus kedua, tiang Jawa dilupakan siapa nenek moyangnya, itu dua. Yang ketiga, seperti apa adat istiadat dan tradisinya. Dan apabila itu terjadi, maka orang Jawa tidak tahu akan leluhurnya, tidak tahu tentang asal-usul nenek moyangnya. Tiang Jawa tidak mengerti seperti apa adat dan tradisinya. Inilah adalah satu yang berbahaya. Piramid yang ada di Gunung Padang di Jawa Barat, itu adalah lebih tua, 14.000 atau 15.000 tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Giza Mesir 12.000 tahunnya sebelum Masehi. Inilah. Kula tuwin panjenengan selayaknya, sepatutnya memahami, berbangga hati, berbesar diri, ngugemi dawuh pitutur luhur bahwa piantun Jawa atau tiang Jawa sejatinya itu adalah orang-orang yang melakukan laku menuju kasempurnaning hidup. Inilah ajaran dari leluhur pada zaman dulu. Ajaran sangkan paraning dumadi. Asale parane dan kembalinya kepada Tuhan. Ini ajaran asli Jawa.